البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, masih bab apa ini? Ikramud dhuyuf, ikramud dhaif. Wa qala ta'ala wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih. Dan kaumnya mendatangi Nabi Lut dengan bersegera dan dengan bergetar. Nanti insya Allah disebutkan pembahasannya. Bersegera menuju ke rumahnya Nabi Lut. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, dan sebelum itu, sebelum ketibaan mereka, memang mereka biasa melakukan keburukan-keburukan. Qala ya qaumi haula'i banati. Maka beliau mengatakan, wahai kaumku, mereka adalah anak-anak perempuanku, yaitu sambil mungkin apa? Menunjuk, alal khilaf, menunjuk kemana? Hunna atharu lakum, mereka lebih suci untuk kalian. Fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan kalian menghinakan saya dalam masalah tamu-tamu saya ini. Alaisa minkum rajulur rasyid, bukankah dari kalian ada orang yang lurus, terbimbing? Assalamualaikum. Atau apa? Tidak adakah dari kalian satu lelaki pun yang lurus? Baik. Ma'ruf cerita ini dalam surat Hud, yaitu tatkala Nabi Hud didatangi oleh utusan-utusan Allah, yang mana jumhur salaf mengatakan mereka adalah siapa itu ya? Yaitu malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Setelah mereka keluar dari rumah Nabi Ibrahim memberikan kabar gembira, itu yang Nabi Ibrahim menerima mereka sebagai tamu. Baik, dan kata para ulama, ini memang ada tanasub yang bagus, ada kesesuaian yang bagus. Ketiga malaikat itu datang kepada Nabi Ibrahim untuk membawa berita gembira berupa kehidupan, yaitu adanya anak nanti, yaitu Nabi Ishak. Sementara mereka datang kepada Nabi Lut membawa berita kematian, yaitu matinya kaumnya yang jahat itu. Dan memang ketiga malaikat itu terkait dengan masalah kehidupan dan kematian. Malaikat Jibril mengurusi wahyu, yang mana barang siapa taat pada wahyu dia hidup, yang tidak taat pada wahyu hatinya mati. Kalau malaikat Mikail mengurusi tanaman dan sebagainya, rezeki-rezeki dan seterusnya. Yang dapat rezeki berarti hidup, yang tak dapat rezeki berarti ini sudah alamat dia akan mati. Malaikat Israfil ma'ruf mengurusi masalah kematian alam semesta, tiupan yang pertama. Tiupan kedua, kehidupan alam semesta. Jadi ini ada tanasub yang bagus, kesesuaian antara yang datang dengan dua cerita ini. Wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih, dan datanglah kepadanya kaumnya, yaitu orang-orang Sodom, dan mereka tidak jauh dari Haran. Haran tempatnya Nabi Ibrahim. Baik. Nah, Sodom ini tempatnya Nabi Lut, tempat dakwahnya Nabi Lut. Yuhra'un, ini hal ya, karena jumlah yang datang setelah ma'rifah. Dalam keadaan mereka yaitu mengalami hara. Hara ini bergegas dengan badan yang bergetar, sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirun. Bergegas karena memang ingin segera berlomba-lomba mendapatkan tamu-tamu tadi. Badannya bergetar karena memang betul-betul ditolak-tolak oleh syaitan untuk agar syahwatnya segera terpenuhi, syahwat yang menyimpang itu, yang sekarang justru orang barat berusaha mempopulerkan. Setelah itu kena banyak bencana, ya salah siapa? Na'udzubillah. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, dan sebelum itu, ini apa ini namanya? Ada dipotong ya, min qablu, yaitu min takdirnya apa? Min qabli maji'ihim, sebelum ketibaan mereka biasa melakukan sayyi'at. Dijelaskan oleh semua penafsir, jelas sama saja semua. Sayyi'at yang dimaksudkan di sini adalah fawahish, kekejian yang berupa homoseksual itu. Qala ya qaumi haula'i banati, maka Nabi Lut mengatakan, wahai kaumku, yaknya dihapus jawazan dan masih ada kasroh yang menunjukkan apa yang dihapus. Wahai kaumku, padahal apa kita tahu Nabi Lut sebenarnya
adalah dari Babilonia, tapi karena sudah lama di situ, boleh dikatakan mereka adalah kaum beliau, tak masalah. Dan tatkala Nabi Lut diutuskan kepada mereka, maka mereka adalah kaum beliau. Haula, sambil menunjuk, entah ini alal khilaf karena Allah tidak menyebutkan, menunjuk kepada anak-anak perempuan yang memang ada, karena Nabi Lut tidak punya anak laki-laki. Dan dohirnya ini yang mana Imam As-Sa'di condong ke situ, yaitu ini sebagai apa? Sebagai bimbingan, yaitu tidak layak kalian mendatangi lelaki karena kalian lelaki. Maka kalaupun kalian datang, datangilah ke perempuan, itu lebih bermaslahat. Dan ini dalam masuk kata beliau masuk dalam bab menolak kemudaratan yang lebih besar dengan kemudaratan yang lebih kecil. Tapi tentunya kata beliau tidak menyuruh untuk mereka menzinai anak-anak perempuan. Tapi apa? Ini sebagai isyarat, carilah yang perempuan, jangan malah mencari yang laki-laki. Adapun jumhur penafsir mereka mengatakan, jumhur atau banyak istilahnya, mereka mengatakan haula kembali kepada istri-istri mereka sendiri. Karena tetap saja walaupun mereka berzina dengan sesama lelaki, tetap secara sosial mereka menjaga walaupun tak seberapa menjaga nama dengan tetap kawinnya secara resmi adalah dengan perempuan. Maka yang diinginkan oleh Nabi Lut adalah yaitu istri-istri kalian sendiri, para perempuan. Datangilah mereka. Untuk apa mendatangi laki-laki? Hunna atau banati. Baik, sekarang masalahnya kenapa dikatakan anak-anak perempuan saya? Karena memang Nabi itu adalah ayah bagi umatnya. Maka tidak masalah Nabi memanggil istri-istri umatnya sebagai anak-anak perempuan beliau. Baik. Dan ini adalah tafsir yang bagus. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Apa makna di sini? Jelas makna takwa ma'ruf. Tetapi yang diinginkan di sini adalah hentikan maksiat-maksiat tadi dan jalankan apa yang Allah halalkan untuk kalian. Dan masuk di dalam takwa adalah bertaubat dari dosa kalian itu. Wala tuhzuni. Ini sama ya, ada ya yang tersembunyi. Dan jangan kalian menghinakan saya fi dhaifi, di dalam urusan tamu saya ini. Inilah yang menjadi sisi pendalilan Nabi Lut dalam masalah pemuliaan tamu, yaitu kalau kita memperlakukan tamu dengan perkara yang menyakitkan hati dia atau menyedihkan atau menyusahkan dia, ini hakikatnya kita menghinakan diri kita sendiri. Karena barang siapa memuliakan, dia akan dimuliakan. Nah, kalau tamu ini mengetahui justru saya tidak melindungi mereka dari kalian dan justru kalian malah merusak mereka di rumah saya, ini hakikatnya kalian mempermalukan saya di hadapan tamu. Nah, dari sini ada mafhum mukhalafah, berarti tamu memang wajib untuk dimuliakan, wajib untuk ditentramkan hatinya dan seterusnya, selama kita menerima dia sebagai tamu. Alaisa minkum rajulur rasyid, tidak adakah dari kalian lelaki yang rasyid, yaitu yang mendapatkan bimbingan, mendapatkan kelurusan. Rasyid ini mengisyaratkan bahwasanya beliau sudah pernah mendakwahi mereka semua, dan itu tentu ya, karena ini akhir-akhir dari dakwah Nabi Lut di situ. Jelas mereka sudah bertahun-tahun didakwahi. Dari mana kita mendapatkan penjelasan ini? Karena yang namanya ar-rasyid itu dari ar-rasyad. Ar-rasyad adalah ittiba'ul haqqi ba'dal ilm, mengikuti kebenaran setelah mengetahuinya. Adapun kalau belum tahu kebenaran sehingga tersesat, namanya ad-dhalal, orangnya dikatakan dhal. Sementara ar-rasyid ini orang yang melaksanakan ilmu setelah mengetahui ilmu tadi. Apakah tidak ada dari kalian yang terbimbing mengikuti kebenaran yang telah saya ajarkan pada kalian? Baik, ini soal ingkari. Baik. Insya Allah jelas tafsir ini. Kita masuk kepada hadis yang kepada hadisnya. Al hadisus samin wal arbaun ba'da sab'i mi'ah, 748. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menyambung kekerabatannya.
Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau diam. Muttafaqun alaih. Di sini Imam Nawawi menggunakan lafaz yang ini. Kenapa beliau menjadikan ini dengan pola syarat? Karena ini mengisyaratkan barang siapa menjalankan apa yang disebutkan di sini, dia telah memenuhi beberapa cabang-cabang keimanan. Makanya ini masing-masingnya dijadikan sebagai cabang keimanan di dalam kitab Syu'abul Iman, punya Al-Hulaimi, Al-Halimi, dan juga yang setelah beliau siapa? Imam Al-Baihaqi. Kalau tak salah duluan buka-buka itu. Ini masing-masing adalah cabang keimanan, memuliakan tamu, menyambung kekerabatan, dan juga mengucapkan yang baik atau diam dari yang buruk. Dan diam dari yang buruk maksudnya adalah tidak mengucapkan yang buruk-buruk. Ini kalau riwayat yang ini. Tapi kemudian kenapa diikat dengan dua permasalahan, beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir? Karena ketiga perkara ini Allah lah yang memerintahkan, menunjukkan ini perkara yang sangat penting sampai-sampai dikaitkan dengan keimanan kepada Allah. Demikian pula isyarat pada hari akhir menunjukkan pahalanya besar sekali. Barang siapa memuliakan tamu, maka balasan sesuai dengan jenis amalan, dia akan sangat dimuliakan sebagai tamu tatkala masuk surga. Kemudian setelah mendapatkan nuzul ini adalah hidangan pertama untuk tamu. Setelah itu ya dia dipersilahkan untuk masuk ke istana milik dia sendiri, bukan lagi sebagai tamu, dia sebagai raja di situ. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Demikian pula yang berikut-berikutnya menunjukkan bahwasanya balasannya di hari kiamat itu besar sekali bagi orang yang menyambung kekerabatan. Dia akan dijaga pada waktu berjalan di atas sirat. Demikian pula yaitu masuk surga dengan sebab ucapan yang baik, selamat dari neraka, atau sebaliknya. Kalau yang terjadi sebaliknya ya sebaliknya. Berarti hadis ini memiliki mafhumul mukhalafah, kebalikannya, yaitu barang siapa tidak menjalankan ini berarti keimanannya mengalami suatu kerusakan atau mengalami kecacatan, tidak memenuhi cabang-cabang iman yang sempurna. Tapi bukanlah kemudian berarti imannya lenyap, tidak demikian, hanya saja berkurang sesuai kadarnya. Kemudian di sini fal yukrim dhaifah, ini polanya pola amr, pakai lamul amr, menunjukkan bahwasanya hukum asalnya adalah wajib. Asal dari perintah adalah wajib. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam Zadul Ma'ad, bahkan beliau mengatakan kecuali apabila ada ijma yang memalingkan perintah tadi dari kewajiban. Demikian pula yang kedua dan yang ketiga. Adapun untuk yang silaturrahim sebenarnya sudah pernah kita lewati ya tentang itu. Iya, sudah pernah kita lewati. Ini bagian dari keimanan. Kemudian yang ketiga yaitu masalah mengucapkan yang baik atau diam dari mengucapkan yang buruk. Walah, sudah pernah kita lewati belum? Ana lupa di dalam bab-bab ini. Tayyib, adapun masalah pemuliaan tamu, bagaimana pembahasannya? Itu dibahas oleh Imam Ibnu Muflih Al-Hambali di dalam kitab beliau Al-Adabus Syar'iyyah. Beberapa pembahasan penting di situ, diantaranya adalah al-mu'anasah, yaitu jangan dibiarkan tamunya itu kita diamkan saja sehingga dia pun diam dan malu. Dulu anak waktu masih muda, anak pemalu, ada tamu datang, tamunya cantik, anak diem aja, anak siapkan makanan tapi anak diem, tak berani, tak mampu bicara. Namanya masih sangat pemalu, anak baca koran aja. Akhirnya tamunya yang gelak-gelak, anak malu sendiri, aduh, ditertawakan perempuan. Tapi tak mampu bicara waktu itu. Padahal yang diperintahkan di dalam syariat memang wajib untuk memuliakan tamu, mengajak bicara, menanyakan ini itu dan seterusnya. Dan termasuk pemuliaan tamu adalah disebutkan oleh para pensyarah, jangan menunggu dengan menanyakan kalian perlu makan tidak, jangan, langsung saja sediakan. Sebagaimana itu dibahas oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Musafir, mengambil faedah dari cerita tentang Nabi Ibrahim itu. Tak perlu ditanya, langsung sediakan makanan. Kalau mereka makan, alhamdulillah. Kalau tidak, tak masalah. Nanti boleh dimakan oleh keluarga atau nanti tamunya delivery, suruh bawa pulang, tak dibungkus atau untuk tetangga. Tak masalah. Tak perlu ditanya, langsung diberi. Dan tidak perlu diletakkan di tempat yang jauh, tapi bahkan didekatkan.
dan seterusnya. Ini adab-adab banyak disebutkan di situ. Adab orang bertamu dan adab tuan rumah dibahas di situ. Dan juga termasuk adab-adab bertamu disebutkan oleh para ulama tadi adalah jangan mengatakan sekarang harga barang sedang mahal, jadi tak perlu kita bilang itu. Nanti tamunya malu, kasihan. Jelas ini kecuali kalau saling bicara sama-sama bukan terkait dengan itu. Nanti tamunya malu untuk minta minum pun jadi takut-takut. Ya, tak iya kita menyebutkan itu. Kenapa? Nah, iya bawa bekal sendiri. Kasihan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.